Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Rizaldi, peserta Latsar golongan 3, angkatan 10, kelompok 1, nomor absen 8. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi manajemen ASN dengan menggunakan mind mapping. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam materi manajemen ASN. Yang pertama adalah kedudukan, peran, hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua adalah sistem merit, dan yang ketiga adalah mekanisme pengelolaan ASN. Untuk hal yang pertama yaitu kedudukan, peran, hak, kewajiban, dan kode etik ASN. Dalam kedudukan dan peran sendiri, untuk kedudukan ASN, untuk PNS merupakan warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai secara tetap dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, untuk P3K sendiri, warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Nah, untuk peran ASN dibagi menjadi fungsi dan peran. Pada fungsinya ada 3, yaitu pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Untuk peranan sendiri yaitu melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk ke poin yang kedua yaitu hak dan kewajiban ASN. Haknya yaitu untuk PNS terdapat 6, yaitu gaji, cuti, tunjangan, jaminan pensiun dan hari tua, pengembangan kompetensi, dan perlindungan. Untuk yang P3K sama, namun yang membedakan adalah di P3K tidak ada jaminan pensiun dan hari tua. Untuk kewajiban sendiri yaitu 1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kode etik ASN ada 12, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang dan etika pemerintahan. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk yang poin kedua yaitu sistem merit. Nah, sistem merit ini konsepnya, pengertiannya yaitu merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, manfaat sistem merit ini ada 2, yaitu bagi organisasi dan bagi pegawai. Bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Untuk bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam
perjalanan karir seorang pegawai. Yang kedua adalah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, untuk yang poin ketiga di dalam sistem merit ini ada kelembagaan dan jaminan. Jaminan sendiri yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, penilaian kinerja. Untuk kelembagaannya yang mengatur yaitu Komisi ASN dan Kemenpan-RB. Untuk pada poin ketiga dalam manajemen ASN yaitu mekanisme pengelolaan ASN. Nah, terdapat poin-poin yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan yang mengawali, terus diadakan pengadaan, terus terdapat pangkat dan jabatan, itu dibagi lagi menjadi kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan dibutuhkan, pengembangan karir dan pola karir, ada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas, dan moralitas. Selanjutnya yaitu promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun dan hari tua, disiplin. Nah, disiplin itu ada pemberhentian dengan hormat seperti pensiun, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara. Yang terakhir adalah perlindungan. Nah, dari semua option yang ada di mekanisme pengelolaan ASN ini diatur dengan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Untuk materi selanjutnya yaitu Smart ASN. Di Smart ASN ini terdapat literasi digital. Apa saja literasi digital yang perlu diketahui yaitu digital skill, digital culture, digital ethic, digital safety. Untuk digital skill merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, hardware dan software IT dalam kehidupan sehari-hari. Untuk digital culture sendiri, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dalam kehidupan digitalisasi kita. Untuk digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalisasikan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Dan opsi yang terakhir yaitu digital safety, kemampuan mengenali, memulakan, menerapkan, dan menganalisis kesadaran perlindungan data pribadi kita di dalam dunia digital ini. Nah, dengan adanya literasi digital tersebut, Smart ASN itu ditujukan untuk membangun profil dari Smart ASN, yaitu ASN harus memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, paham IT dan bahasa asing, hospitality atau keramahan, networking, dan entrepreneurship. Sekian dari saya dalam pemaparan materi agenda 3 yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih.